Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Ah, Baik, pada kesempatan kali ini perkenalkan, nama saya Andri Sangputra, NIM 2203011110041, jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Humaniora, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berusaha menjelaskan materi tentang prinsip-prinsip kerjasama untuk memenuhi tugas mata kuliah yang diampu oleh Ustadz Abdul Muntakim Al-Ansori, Eshum MPD. Langsung saja karena waktunya terbatas. Apa itu prinsip kerjasama? Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa kita ini adalah makhluk sosial yang setiap harinya selalu berinteraksi dan berkomunikasi. Nah, agar komunikasi ini bisa berlangsung dengan baik, maka diperlukan yang namanya kerjasama antara si penutur dengan mitra tutur. Menurut Grace dalam buku Jenny Thomas mengungkapkan bahwasannya prinsip kerjasama yaitu buatlah ungkapan percakapan Anda seperti yang diinginkan pada saat berbicara, berdasarkan tujuan percakapan yang disepakati atau arus percakapan yang Anda ikuti. Seperti contoh yang menjelaskan pentingnya prinsip kerjasama ini, yaitu percakapan antara laki-laki dan perempuan. Apakah anjingmu menggigit? Tidak, jawab si perempuan. Lalu laki-laki mengelus anjing tersebut dan kemudian gigit. Lalu berkata, katamu tadi anjingnya tidak mau gigit. Ya, benar, kata si perempuan, tapi itu bukan anjingku. Nah, kesalahan dalam percakapan ini yaitu perempuan tadi tidak memberikan informasi yang secara lengkap, sehingga laki-laki tadi berasumsi bahwa anjing itu adalah miliknya. Nah, oleh sebab itu, agar komunikasi atau agar percakapan itu berjalan dengan baik, harus memenuhi prinsip-prinsip kerjasama dalam 4 maksim sebagaimana yang diungkapkan oleh Grace dalam buku Jenny Thomas. Yang pertama adalah maksim kuantitas, maksim yang menghendaki kepada setiap peserta tutur untuk berkontribusi secukupnya atau sebanyak yang dibutuhkan oleh mitra tutur. Sebagai contoh, ayam saya telah bertelur. Tidak perlu mengatakan ayam saya yang betina telah bertelur, karena sudah pasti yang bertelur itu pasti yang betina, tidak mungkin yang jantan. Yang kedua, maksim kualitas, maksim yang menghendaki kepada setiap peserta komunikasi untuk berbicara sesuai dengan kenyataan atau kebenarannya. Jangan berbicara yang diyakini salah atau yang tidak cukup bukti. Sebagai contoh, A bertanya, kota Makassar itu di mana? B menjawab di Sulawesi Selatan. Nah, dalam konteks ini B menjawab sesuai dengan kebenaran atau kenyataannya, karena kota Makassar itu benar adanya di Sulawesi Selatan. Kemudian yang ketiga, maksim relevansi, maksim yang menghendaki kepada setiap peserta pertuturan untuk berkontribusi yang relevan sesuai dengan masalah pembicaraan. Sebagai contoh, A berkata, Bu, ada telepon untuk ibu. B menjawab, saya sedang di toilet, nak. Nah, dalam konteks percakapan ini, B mengimplikasikan kepada A bahwa ia tidak bisa menjawab telepon karena ia sedang berada di kamar mandi, dan menghendaki kepada si A untuk menjawab telepon itu. Kemudian yang terakhir yaitu maksim cara, yaitu maksim yang menghendaki kepada setiap peserta, setiap penutur dan mitra tutur untuk berbicara secara langsung, jelas, tidak ambigu, tidak berlebih-lebihan dan teratur.
Sebagai contoh, A bertanya, "Kamu dari mana?" B menjawab, "Dari belakang." Habis B, E, R, A, K. Nah, dalam konteks percakapan ini, B mengeja kata berak dengan tujuan untuk menghindari perkataan tabu dan dengan tujuan menjaga kesopanan. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.